Di waktu pandemi kemarin, pasti semua orang merasakan penurunan drastis. PHK di mana-mana, usaha mulai sepi, dan semuanya serba online. Apalagi rasa ketakutan untuk tertular virus COVID pun selalu menghantui. Aku dan suami pun terkena dampak saat pandemi tersebut. Perusahaan di tempat di mana suamiku kerja akhirnya gulung tikar. Nah, di situ mulai pergumulan kita timbul. Saat kita masih ada kewajiban untuk membayar cicilan apartemen dan biaya hidup kita yang terus berjalan. Terkuras sudah tabungan yang kita punya, sampai akhirnya kita benar-benar tidak bisa lagi untuk melanjutkan cicilan apartemen tersebut. Saat itu kita benar-benar bingung harus bagaimana. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah kota dengan diiming-imingin usaha kuliner di sana. Beberapa minggu sudah kita di sana, tetapi kepastian untuk memulai usaha kuliner pun belum jelas arahnya, dan akhirnya rencana itu pun gagal. Tapi pertolongan Tuhan itu ada aja. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita di sana tanpa kita duga-duga. Contohnya, aku jadi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jawa yang tidak pernah aku lakukan selama ini. Aku dan suami mulai membuat rencana untuk pindah ke kota lain, yaitu kampung halamanku. Di sana suamiku mulai mencari pekerjaan dan terus berupaya untuk memulihkan perekonomian kita. Dan aku pun mulai menjual jajanan pasar. Di saat itu kita melupakan Tuhan karena fokus kita uang, dan uang. Semua tidak bertahan lama. Pekerjaan suami pun mulai goyah dan usaha aku mulai sepi. Apapun yang kita kerjakan, tidak ada satupun yang berhasil. Hidup kita benar-benar hancur saat itu. Tekanan-tekanan dari luar mulai bermunculan, sampai kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi mukjizat Tuhan bisa mengubah hidup kita saat itu. Tuhan mengirimkan seseorang untuk membantu kita, membimbing kita, yang akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk pindah lagi ke kota kelahiran suamiku. Di sana kita mulai dari nol. Dan akhirnya suamiku mendapatkan kerjaan yang layak. Kita mulai bisa memanage uang yang kita dapat dengan benar-benar bijaksana. Bulan pertama, bulan kedua, kita benar-benar mengalami perubahan di hidup kita. Tuhan terus menuntun kita sampai akhirnya aku bisa sampai sekarang. Dengan ide suami untuk membuat channel YouTube tentang kesaksian hidup, motivasi yang bisa membuat semangat menjalani hidup ini, walaupun masih banyak kekurangan dari diri aku.
Aku mulai melakukan semuanya dengan meminta tuntunan dari Tuhan. Aku serahkan semuanya, apa yang aku kerjakan di dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan terjadi di dalam usaha aku. Yang awal channel ini belum ada subscribe dan belum ada ide-ide apapun, tapi Tuhan membuktikan semuanya tidak ada sia-sia. Kalau kita melakukannya dengan hati dan selalu meminta tuntunan dari Tuhan. Aku ingin melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Di sini aku bisa menuangkan semua kesaksian hidup aku. Aku mulai berani untuk bersaksi, walau ceritaku belum sempurna. Karena aku ingin kalian bisa merasakan keajaiban Tuhan, kehadiran Tuhan, dan selalu percaya Tuhan selalu ada di hatimu. Karena apapun pergumulan yang kita hadapin, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita selain Tuhan. Dan Tuhan pun tidak pernah meminta balasan dari kita. Dia tulus dan setia.